Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Selatan yang akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Saya sendiri Edi Miswardi, berasal dari SMP Negeri 2 Sawang. Saya Suito SPD MPD dari SMP Negeri 2 Tapak Tuan. Saya Royki Rosmandi dari SMK Negeri 1 Sawang. Sekian penyampaian dari kami. Selamat menyaksikan coaching kami. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yes. Assalamualaikum Pak Roy. Waalaikumsalam, Edi. Apa kabar? Dasar, alhamdulillah sehat. Oke Pak Roy. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Roy yang telah memilih kami sebagai pengamat di proses coachingnya Pak Roy dengan coaching nanti. Ini sebelum Pak Roy kita bertiga nanti yang memulai coaching, itu saya ingin sampaikan dulu kepada Pak Roy tentang rubrik penilaian yang dilakukan oleh pengamat kepada coach dan fungsi yang sedang diamati. Yang pertama itu diharapkan nantinya Pak Roy sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Pak Roy, dan di samping itu juga Pak Roy jangan lupa untuk menerapkan alur tirta dalam coachingnya Pak Roy. Oke Pak Roy, yang pertama itu kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Roy kembangkan di dalam proses coaching ini nanti? Ya, kemungkinan nanti ketiganya ya Pak Edi ya. Kita hadir seutuhnya, mendengarkan dengan baik permasalahan dari coaching, dan tentunya nanti akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Pak Roy lakukan di coaching ini nanti. Mungkin lebih ke bagian pendengar yang baik ya Pak Edi ya. Karena apabila kita mendengarkan dengan baik, dengan fokus, saya yakin nanti coach akan lebih leluasa menceritakan permasalahannya. Dan tentunya nanti akan kita tanyakan pertanyaan yang berbobot agar nanti coach bisa mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Sekarang kira-kira indikator apa di dalam coaching ini yang harus Pak Roy capai nanti? Kalau untuk terkait ketercapaian Pak Edi, kemungkinan nanti bisa kita lihat dari pasca observasi ya. Nanti apabila nanti coaching dapat solusi dari permasalahannya, maka kita bisa mengatakan bahwa coaching ini berhasil. Di hasilnya nanti Pak Roy. Hasil. Pak Roy, kalau begitu marilah kita lakukan coaching, dan terima kasih juga Pak Roy sudah kita melakukan diskusi. Terima kasih. Kalau kita sehat. Alhamdulillah sehat Pak Roy. Gimana Pak Roy, sehat juga? Alhamdulillah. Gimana nih Pak Ito? Katanya mau jumpa tadi, ada yang mau dibicarakan. Iya nih Pak Roy. Saya ada permasalahan dengan rekan sejawat. Kebetulan saya ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai supervisi dengan rekan sejawat nih Pak Roy. Oh, berarti supervisi di sekolah Pak Ito? Iya betul Pak Roy. Kira-kira apa masalah yang dijumpai di supervisi Pak Ito? Permasalahannya seperti ini Pak Roy. Keinginan kepala sekolah pada saat supervisi kelas, yaitu maunya kepala sekolah itu, guru itu sudah menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu atau berpusat kepada siswa dengan menggunakan media-media pembelajaran yang berdigitalisasi. Tetapi yang saya jumpai pada saat supervisi di kelas itu masih ada guru-guru yang menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, kayak metode trama. Jadi belum menggunakan metode yang pembelajaran yang kekinian. Ini permasalahan saya Pak Roy. Oh, berarti di sekolah masih banyak guru-guru yang belum mengupdate
model pembelajarannya. Iya, ya, betul, gitu ya. Pak. Masih menggunakan metode lama ya Pak Wito. Itulah konvensional masih. Kira-kira apa yang sudah Pak Wito lakukan terkait masalah ini? Saya tentu sudah memberikan solusi atau pendampingan khusus kepada rekan-rekan khususnya guru senior nih Pak Roy ya, untuk mengajarkan bagaimana cara membuat bahan ajar yang berbasis digitalisasi. Tetapi toh saat sekarang ini kalau kita lihat dari level 1 dan 10 itu masih ada tingkat level 5 nih Pak Roy. Jadi masih jauh harapan saya untuk memberikan pembelajaran kepada guru senior yang masih menggunakan media pembelajaran yang konvensional seperti ceramah nih Pak Roy. Berarti masih banyak guru yang belum bisa menerima. Iya, betul ya. Pak Roy. Kira-kira apa rencana selanjutnya Pak Wito ingin lakukan ini terkait guru-guru kita ini Pak Wito? Jadi begini Pak Roy, rencana saya mungkin akan mengadakan sosialisasi atau pertemuan-pertemuan khusus bagaimana cara mendesain pembelajaran yang berpihak kepada murid, apalagi sekarang ini kan sistem digitalisasi. Jadi jangan lagi menggunakan nanti kedepannya metode ceramah pada saat pembelajaran, karena ini kita sesuaikan zaman nih Pak Roy. Jadi zaman lagi ya Pak? iya betul. Jadi harapan saya seperti itu. Nanti akan kita adakan mungkin pelatihan-pelatihan bagaimana cara membuat bahan ajar yang menarik untuk siswa nih Pak Roy. Bisa mengundang pemateri nanti ya Pak Wito ya? Insya Allah nanti kami libatkan yaitu nanti kepala sekolah, pengawas dari dinas untuk memberikan materi-materi atau edukasi tentang guru-guru yang senior yang masih menggunakan metode pembelajaran konvensional atau ceramah nanti Pak Roy. Mudah-mudahan kedepannya mendapatkan hasil yang maksimal Pak Roy. Tidak ada lagi yang menggunakan pembelajaran metode konvensional yang saya jumpai ini Pak Roy. Tapi terus di ini juga Pak Wito ya, terus dimotivasi gurunya biar perubahan ya Pak Wito ya. Betul Pak Roy. Saya berharap nanti Pak Wito juga mengundang saya di pelatihan. Insya Allah Pak Roy. Wawasan juga Pak Wito. Iya, Insya Allah. Jadi itu saja Pak Wito. Ada lagi Pak Wito kira-kira? Nah, sementara itu aja Pak Roy, dan terima kasih nih masukannya nih Pak Roy. Sama-sama. Dengan permasalahan ini mungkin saya kedepannya akan lebih baik lagi cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan rekan sejawat yang masih menggunakan metode konvensional nih Pak Roy. Ya mungkin itu saja Pak Wito ya. Berarti terima kasih Pak Wito sudah berbagi dengan saya. Ini jadi pengalaman saya juga Pak Wito ke depannya. Semoga nanti kita bisa merubah mindset guru-guru kita ini Pak Wito. Ya, insya Allah sama-sama Pak Roy, saya juga itu terima kasih juga. Mudah-mudahan diskusi ini menjadi lebih baik ke depannya, nanti ada solusi-solusi yang baru dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya. Terima kasih Pak Roy. Sama-sama Pak Wito. Pak Roy, terkait setelah observasi tadi Pak Roy dengan psikologi, di sini saya sebagai pengamat ingin menanyakan itu apa yang sudah dilakukan di dalam coaching Pak Roy tadi yang menjadi indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Roy itu sudah tercapai. Apa kira-kira Pak? Ya Pak Edi, sebenarnya tadi saya sudah meng-coaching rekan tadi Pak Edi. Tadi saya juga sudah menerapkan alur tirta, terus menekankan kompetensi coaching, dan alhamdulillah tadi Pak Edi kita bisa mencari bersama, dan tentunya coachingnya sudah mendapat solusi dari permasalahannya tadi Pak Edi. Di sini saya juga sebagai observer tadi sudah mengamati Pak Roy, semua berjalan dengan baik. Bapak kan coaching dengan alur tirta juga, fokus dan respon antara coach dengan coach itu bagus. Saya memberi apresiasi juga. Yang terakhir untuk Pak Roy, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Roy kembangkan untuk coaching selanjutnya? Ya tentunya selain dari jam terbang ya sebagai coach ya Pak Edi, tentunya pengalaman-pengalaman lain nanti perlu ini untuk mengembangkan. Saya berharap bisa mengembangkan komunikasi, cara bertanya yang bagus itu bagaimana sih? Terus cara menjadi pendengar yang baik itu bagaimana? Tentunya mungkin di bagian-bagian kompetensi coaching tentunya Pak Edi yang perlu dikembangkan lagi. Ya, benar. Dan memberi pertanyaan berbobot. Ya, benar. Oke Pak Roy, terima kasih Pak Roy sudah melakukan pertanyaan pasca seperti
Roy dan tim coachingnya tadi mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, terima kasih, Pak. Itu sama-sama.